Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rizky Rahman dengan NIM 202410102097 dari mata kuliah Desain Analisis Algoritma kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pekerjaan saya tentang materi asymptotic notation. Nah, di sini kita langsung tinjau saja dari soal pertama, yang dimana di sini terdapat algoritma misteri dengan pseudocode-nya. Yang dimana di sini soal pertama adalah buat pohon rekursif untuk misteri B dengan array A1 sampai N dan Y dan inputan Y. Dengan B array-nya itu adalah 2,2,2,4 dan Y-nya itu sama dengan 2. Berapakah output-nya? Oke, pertama kita baca dulu pseudocode-nya. Yang dimana algoritma misteri ini dia memakai inputan array dan inputan integer, bilangan Y. Nah, di sini ada temp sama dengan 0, lalu di sini ada kondisi if jika n-nya sama dengan 1, maka dia akan mengecek lagi kondisi yang dimana jika array B pada indeks ke n itu sama dengan yang diinputkan atau bilangan y, maka dia akan mereturn 1. Sedangkan jika tidak sama dengan y, dia akan mereturnkan 0. Nah, lalu ada else, di mana dia akan melakukan pengecekan lagi. Jika B indeks ke N itu sama dengan Y, maka dia akan mereturnkan misteri B dari indeks ke 1 sampai indeks N dikurangin 1 dengan inputan Y plus 1. Jika tidak sama dengan Y, maka dia akan mereturnkan fungsinya saja gitu, tanpa ditambah 1. Nah, jadi di sini kita langsung buat pohon rekursifnya dari awal, yang dimana pada saat awal pemanggilan ini pasti dia menggunakan array yang lengkap ya. Jadi misteri 2,2,4 dengan inputan 2, yang dimana di sini jika n-nya sama dengan 1, nah di sini kan array-nya ini masih panjangnya itu masih tidak sama dengan 1 gitu. Jadi dia akan langsung melewatkan, dia akan langsung ke else. Nah, apakah B indeks ke n itu sama dengan Y? Nah, B indeks ke n itu kan panjang dari array-nya itu. Berarti 4, apakah 4 sama dengan 2? Maka salah gitu. Jadi dia akan masuk ke kondisi else, yang dimana dia akan hanya mereturnkan fungsinya saja gitu. Hanya mereturnkan rekursifnya saja tanpa perhitungan. Lalu di sini dia akan mengurangi anggota array-nya, yang dimana tadi 4 ini jadi dikurangi gitu. Jadi sisa array-nya adalah tinggal 2,2,2. Nah, misteri 2,2,2 ini akan masuk ke else lagi gitu, karena dia belum mencapai n sama dengan 1. Nah, dia tapi di sini B indeks ke n itu sekarang 2 gitu. 2 sama dengan 2, maka dia akan mereturnkan fungsi rekursifnya beserta ditambah 1 gitu. Ditambah 1. Nah, lalu di sini dia akan menjalankan lagi, dia akan mengurangi parameter array-nya itu dikurangi 1 lagi gitu. Jadi sisa 2 anggota saja. Misteri 2,2. Apakah 2 sama dengan 2? Dia betul lagi gitu. Masuk ke if B indeks ke n sama dengan y, maka dia akan mereturnkan misteri dengan indeks yang dikurangi oleh 1, n-1, lalu ditambah 1. Lalu di sini panjangnya sudah sama dengan 1, maka dia akan mereturnkan 1 gitu. Jika B indeks ke n sama dengan y, dia akan mereturnkan 1. Nah, ini B indeks ke 2 sama dengan 2, dia akan mereturnkan 1. Nah, dari sini dia sudah menyentuh base case, yang dimana 1 ini masuk ke sini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini 2 juga ditambah 1 sama dengan 3. Tapi pada saat pengecekan ini, karena 4 tidak sama dengan 2, maka dia akan mereturnkan nilai 0. Nah, jadi totalnya adalah 3. Outputnya adalah 3. Nah, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Nah, sebenarnya yang dicari oleh algoritma misteri ini adalah mencari berapa jumlah elemen Y pada array B. Jadi contohnya di sini ada di sini kita ingin mencari ada berapa angka 2 di dalam array B itu. Nah, di sini ada 3 gitu. Jadi dia akan memberikan output 3. Seperti itu. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, di sini metrik untuk ukuran inputnya adalah n, karena n adalah panjang array dan menentukan banyaknya rekursif gitu. Jadi semakin panjangnya array, maka semakin lebat juga pohon rekursif nantinya, yang akan menentukan ukuran inputnya nanti. Lalu di sini
Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini untuk menentukan recurrence relation-nya kita cukup Cn sama dengan 1 plus Cn min 1. Nah, lalu untuk nomor 5, cari persamaan langsung Cn. Nah, di sini kita selesaikan dari recurrence relation-nya tadi gitu. Nah, di sini kita sudah dapat untuk recurrence relation-nya yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn min 1, yang dimana ini dapat kita uraikan, Cn min 1 ini dapat kita uraikan menjadi 1 plus 1 plus Cn min 2, yang dimana 2 plus Cn min 2, dan Cn kita dapat uraikan lagi Cn min 2 ini menjadi 1 plus 1 plus 1 plus Cn min 3. Lalu di sini jadi jika diringkas jadi 1 plus Cn min 1, 2 plus Cn min 2, dan 3 plus Cn min 3. Oke, di sini jadi kita dapat menemukan rumus umumnya adalah Cn sama dengan I plus Cn min I. Nah, di sini kita substitusikan ke C1, ya, di mana Cn sama dengan I plus Cn min I, Cn sama dengan I plus 1, dan ini menjadi rumus 2. Nah, untuk memasukkan rumus ini, kita mempunyai syarat bahwa substitusi nilai n min I ini harus sama dengan 1. Jadi, Cn sama dengan Cn min I, yaitu Cn-nya 1 sama dengan n-nya sama dengan 1 dan sama dengan n min I gitu. Jadi kita pindah ruas I sama dengan n min 1. Nah, di sini kita substitusikan saja nilai I sama dengan n min 1 ke rumus 2, jadinya Cn sama dengan I plus 1, Cn sama dengan n min 1 plus n min 1 plus 1, yang dimana hasil akhirnya adalah Cn sama dengan n. Nah, di sini untuk nomor selanjutnya, nyatakan jawaban nomor 5 dalam OFN, Big OFN, Big Omega Gn, lalu dan Theta Hn. Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn, buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Oke, jadi di sini kita tinjau dulu dari pernyataan pertama, yaitu Big O. Kita di sini karena Cn-nya itu tadi sama dengan N, dan OFN-nya itu kita jadikan N kuadrat. Nah, kita selesaikan dengan metode formal terlebih dahulu, yang dimana Cn merupakan anggota OFN dengan N lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat melakukan pembuktian dengan kondisi N kurang dari sama dengan N kuadrat. Nah, pembuktiannya bagaimana? Kita cukup memasukkan N itu sama dengan 9. Gitu. Kita mensubstitusikan N sama dengan 9. Nah, di sini 9 kurang dari sama dengan 81. Gitu. 9 kuadrat itu 81. Jadi benar ya. Jadi Cn merupakan anggota dari OFN. Lalu kita selesaikan dengan metode limit dengan cara limit N menuju tak hingga dari OOGCN per OOGFN. Yang dimana OOGCN ini adalah N per N OOGFN itu N kuadrat. Dan ini menghasilkan angka 0. Nah, maka Fn merupakan anggota dari OGN, sedangkan Gn bukan anggota dari OFN. Seperti itu. Lalu di sini omega, yaitu kita tinjau dari ini, omega dengan Cn sama dengan N, dan omega Hn, ini omega Gn itu sama dengan N pangkat setengah. Nah, kita selesaikan dengan metode formal. Cn merupakan anggota omega Gn dengan N lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa melakukan pembuktian N lebih dari sama dengan N pangkat setengah, yaitu akar N sebenarnya. Jadi kita substitusikan saja seperti tadi, N sama dengan 9, maka 9 itu lebih dari akar 9. Seperti itu. Jadi benar. Nah, kita selesaikan dengan metode limit sekarang dengan cara limit N menuju tak hingga dari OOGCN yaitu N per OOGGN yaitu N pangkat setengah, dan akan menghasilkan tak hingga, yang dimana Gn bukan merupakan anggota omega Fn, dan Fn merupakan anggota dari omega Gn. Seperti itu. Nah, lalu kita menyelesaikan theta yang sekarang. Nah, dengan sama seperti tadi, Cn sama dengan N, theta Hn sama dengan 3N per 1. Nah, metode formal kita tinjau dari metode formal terlebih dahulu. Nah, di mana Cn merupakan anggota theta Hn dengan catatan N ini lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat buktikan
karena OLG itu tidak membutuhkan konstanta, jadi N lebih dari sama dengan N kuadrat, kita buktikan lagi saja, kita tidak membutuhkan konstanta, jadinya kita substitusikan saja 9, N sama dengan 9, jadi nanti hasilnya akan ketemu 9 sama dengan 9, jadi benar. Dan di sini metode untuk membuktikan dengan metode limit, kita cukup sama seperti tadi, lim N menuju hingga dari OGCN per OGHN ini ya. OGHN yang dimana N per 3N. Nah, nanti dia akan menghasilkan sebuah konstanta ya, jadi sepertiga. Nah, lalu di sini kita lanjut soal kedua, yaitu di sini terdapat pseudocode-nya juga. Kita buat pohon rekursifnya untuk algoritma apakah ini dengan inputan array 1 sampai N, yang dimana array ini pada soal 1 ini, yaitu array-nya 2,2,2,4. Yang ditanya adalah berapa output-nya. Nah, jadi kita baca dulu maksud dari pseudocode ini. Nah, di sini algoritmanya itu menerima input array 1 sampai N, 1 sampai indeks terakhir, tes, kita mau bikin variabel tes sama dengan 0. Nah, di sini memberikan kondisi jika N-nya sama dengan 1, maka dia akan mereturnkan nilai A pada indeks ke N atau array pada indeks ke N. Jika tidak, dia akan mereturn fungsi rekursifnya, fungsinya lagi itu apakah ini dengan array indeks ke 1 sampai N-1 dan ditambah A indeks ke N. Nah, di sini buat pohon rekursif untuk apakah ini dari A indeks ke 1 sampai ke N dengan A 2,2,2,4, yang ditanya adalah berapa outputnya. Nah, pertama kita tinjau dulu. Jadi, apakah ini 2,2,2,4? Di sini panjang array-nya tidak sama dengan 1, maka dia akan larinya ke else. Jadi, dia akan mereturnkan apakah ini dikurangi 1, berarti ntar array selanjutnya adalah 2,2,2 ditambah A indeks ke N, berarti A indeks ke N ini diambil 4. Oke, di sini 4, lalu dia akan melanjutkan lagi apakah panjang array sudah sama dengan 1, ternyata belum, jadi dia akan memanggil else lagi gitu, memanggil fungsi rekursifnya lagi, dengan anggotanya sekarang cuma 2, dan ditambah A indeks ke N, yaitu 2, jadi 4 tambah 2. Gitu. Nah, lalu di sini, apakah ini sekarang dia belum menyentuh N sama dengan 1 juga, jadi dia dikurangi lagi, dia else, dia masuk ke kondisi else, yaitu sekarang anggotanya tinggal 2, dan ditambah A indeks ke N. A indeks ke N ini 2 ya, A indeks ke N ini 2, jadi 2 gitu. Nah, lalu di sini N-nya sudah sama dengan 1, dia akan mereturnkan nilai 2. Jadi di sini 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 4, 10. Nah, lalu soal selanjutnya jelaskan apa yang dicari oleh algoritma apakah ini. Nah, algoritma apakah ini adalah memiliki tujuan untuk menjumlahkan seluruh elemen yang terdapat pada array. Nah, soal selanjutnya itu tentukan metrik untuk ukuran input. Ya. Nah, di sini untuk ukuran inputnya adalah N ya, karena N ini adalah panjang array dan menentukan banyaknya rekursif. Jadi semakin panjang array, dia akan jadi array-nya itu akan semakin lebat. Rekursifnya semakin lebat, maaf. Lalu di sini cari persamaan langsung CN. Persamaan langsung CN-nya adalah CN sama dengan 1 plus CN min 1. Lalu nyatakan jawaban Oke, dari sini soal 4 yaitu cari persamaan langsung CN, yang dimana kita dapat menentukan persamaan langsungnya CN sama dengan 1 plus CN min 1. Nah, di sini kita selesaikan nih. Kita selesaikan rumus dari persamaan langsung CN ini. CN sama dengan 1 plus CN min 1. Nah, di sini kita dapat uraikan nih. Kita dapat uraikan CN min 1 ini menjadi 1 plus 1 plus CN min 2. Lalu sama juga dengan selanjutnya yaitu CN kita dapat uraikan juga menjadi 1 plus 1 plus 1 plus CN min 3. Jadi kita dapat mengeringkasnya menjadi 1 plus CN min 1, 2 plus CN min 2, dan 3 plus CN min 3. Dan dari sini kita dapat mengambil atau menentukan rumus umumnya yaitu I plus CN min I.
Nah, di sini kita substitusikan ke C1 yang dimana Cn sama dengan I plus Cn min I, yang dimana Cn sama dengan I plus 1. Nah, kita menemukan rumus 2. Nah, untuk menentukan rumus 2 ini, kita mempunyai syarat dengan catatan n min I ini harus bernilai sama dengan 1. Jadi Cn sama dengan Cn min I, 1 plus n min I, dan kita pindah ruas saja, I sama dengan n min 1. Nah, substitusi nilai I sama dengan n min 1 ke rumus 2, yang dimana Cn sama dengan I plus 1, Cn sama dengan n min 1 plus 1, Cn-nya sama dengan n. Ada itu. Nah, untuk soal terakhir, nyatakan jawaban nomor 5 dalam omega Gn. Omega Gn. Anda bebas menentukan nilai Gn, buktikan jawaban Anda melalui metode formal atau limit. Jadi di sini saya memilih untuk menyelesaikan dengan metode limit dengan cara limit n menuju tak hingga OGCN per OGGN. Yang dimana di sini n per n kuadrat itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, maka dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Gn itu bukan merupakan anggota dari omega Fn, dan Fn adalah anggota dari omega Gn. Seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.